Selamat pagi, doktor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nicole Enting Aiming dengan NIM 20026121228. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan topik tentang cardiopulmonary resuscitation. Jadi, cardiopulmonary resuscitation, CPR atau resusitasi jantung paru (RJP) adalah teknik penyelamatan nyawa yang digunakan dalam banyak keadaan darurat seperti serangan jantung atau hampir tenggelam, di mana pernafasan atau detak jantung seseorang telah berhenti sebelum diberi tindakan medis lanjutan. Jadi, pada tahun 2010, American Heart Association telah mengubah algoritma ABC menjadi CAB. Jadi ini adalah algoritma bantuan hidup dasar yang simple. Jadi apabila terdapat orang yang tidak sadar atau tidak bernafas, penolong harus memanggil bantuan. Selepas itu, sambil menunggu untuk bantuan, penolong harus memberikan CPR atau RJP kepada pasien. Dan defibrillator hanya bisa digunakan pada pasien shockable, iaitu saat pasien mempunyai ventricular fibrillation atau pulseless ventricular tachycardia. Jadi sekarang saya akan membahas tentang teknik RJP. Yang pertama, memastikan lingkungan aman. Pastikan lingkungan selamat untuk diri sendiri dan pasien, memanggil bantuan orang sekitar dan menghubungi emergency rumah sakit jika settingannya di tempat awam. Apabila settingan di rumah sakit, harus memanggil bantuan teman sejawat dan menyiapkan oksigen, IV line dan defibrillator. Yang kedua adalah memeriksa kesadaran pasien. Jadi untuk memeriksa kesadaran pasien, harus memanggil pasien, menguncangkan bahu pasien, memberikan rangsangan nyeri pada sternum dan glabella pasien, memeriksa nadi pasien di arteri karotid, femoralis atau radialis, dan menilai warna kulit pasien. Selepas itu bisa juga digunakan APVU. Jadi ini adalah AVPU untuk menilai tingkat kesadaran pada pasien. Jadi A untuk alert atau awake. Jadi penolong harus memeriksa kesadaran pasien terlebih dahulu. Apakah pasien bangun dalam keadaan bingung atau tidak sadar. V untuk verbal. Jadi penolong harus memanggil nama pasien dengan suara yang keras. P untuk pain. Jadi penolong harus memberikan rangsangan nyeri pada pasien di sternum pasien, kuku atau di bagian temporal pasien. U untuk unresponsive apabila pasien tidak ada respons dari semua tahapan di atas. Jadi selepas memeriksa kesadaran pasien, kita harus memposisikan pasien dengan benar. Jadi posisi pasien harus terlentang pada alas yang keras dan kedua tangan pasien harus di samping, tidak dipakai bantal. Dan penolong berlutut sejajar di samping kanan pasien. Selepas itu adalah circulation. Jadi penolong harus menentukan titik tumpu iaitu di atas processus xiphoides, kemudian posisikan telapak tangan yang dominan dulu di titik tumpu, diikuti dengan telapak tangan yang lain di atasnya. Jari-jari tidak menempel pada dada pasien. Selepas itu, segera melakukan kompresi dada sebanyak 100 hingga 120 kali per minit. Untuk dewasa, kedalaman kompresinya adalah 2 hingga 2,4 inci. Untuk anak-anak adalah 2 inci, untuk neonates adalah 1,5 inci. Jadi pastikan dada mengembang dengan sempurna selepas setiap kompresi. Ini dinamakan recoil. Dan pastikan dilakukan 5 siklus, di mana 5 siklus terdiri daripada 30 kompresi dan 2 ventilasi untuk dewasa, dan 5 siklus yang terdiri daripada 15 kompresi dan 2 ventilasi untuk anak-anak. Dan selepas 5 siklus harus periksa nadi pasien, maksimal 10 detik pada arteri karotid atau femoralis. Dan apabila belum terdapat nafas spontan dari pasien, harus ulangi lagi siklus RJP tadi. Ini adalah gambaran tangan yang benar saat dilakukan kompresi. Jadi ini adalah teknik yang benar untuk kompresi pada orang dewasa, anak-anak dan neonates. Pada dewasa digunakan 2 tangan, pada anak-anak digunakan 1 tangan, dan pada neonates digunakan 2 jari. Seterusnya adalah airway, jadi pemeriksa harus memeriksa jalan nafas pasien dengan teknik finger cross.
Jika terdapat snoring, bermaksud terdapat oklusi orofaring oleh lidah, dan apabila terdapat gargling, bermaksud terdapat sumbatan cairan atau benda asing. Jadi benda asing ini dikeluarkan dengan metode finger sweep. Snoring dan gargling menandakan oklusi partial. Jika terdapat oklusi total, menandakan pasien henti nafas. Jadi selepas itu harus buka jalan nafas pasien dengan maneuver head tilt chin lift jika suspek tidak ada trauma cervical pada pasien, dan maneuver jaw thrust jika suspek ada trauma cervical pada pasien. Jadi, suspek trauma cervical pada pasien apabila ada jejas di clavicula, penurunan kesadaran, riwayat kecelakaan. Jadi, apabila ada curiga trauma cervical, harus segera dipasang neck brace atau cervical collar. Jadi, ini adalah gambaran untuk melakukan finger sweep pada pasien. Jadi di sini adalah gambaran head tilt chin lift maneuver dan juga jaw thrust maneuver. Jadi pada head tilt chin lift maneuver dilakukan dengan ekstensi leher pasien secara lembut, iaitu penolong menempatkan satu tangan di bawah leher pasien dan juga tangannya yang lain di dahi, lalu membuatkan kepala pasien dalam posisi ekstensi terhadap leher. Jadi ini harus menempatkan kepala pasien di posisi sniffing position, di mana hidung pasien harus mengarah ke atas. Dan untuk jaw thrust maneuver, penolong harus meletakkan kedua tangannya di sisi wajah pasien dan jari-jari penolong menjepit rahang bawah pasien dan mengangkat mandibula ke depan. Jadi teknik ini penting kerana dilakukan apabila curiga pasien mempunyai trauma cervical. Seterusnya adalah breathing. Penolong harus lakukan pemberian nafas bantuan dari mulut ke mulut, mulut ke hidung atau mulut ke stoma. Jadi waktu inspirasi pertolongan dari masing-masing adalah 1,5 atau 2 detik, harus diberikan selama 10 hingga 12 kali per minit. Sementara itu harus perhatikan ekspansi dada pasien. Jadi untuk teknik pertama iaitu mulut ke mulut, dengan jalan nafas terbuka, hidung korban harus ditutupi dengan jempol dan jari telunjuk. Hal ini untuk mencegah udara keluar. Selepas itu, penolong harus menarik nafas dalam-dalam dan meletakkan bibirnya di sekitar mulut pasien. Penolong perlahan menghembuskan nafas dan berikan waktu yang cukup untuk pernafasan spesifik oleh korban, lalu ulangi prosedurnya. Jadi apabila pasien dicurigai mempunyai penyakit infeksi menular seperti penyakit infeksi seksual atau penolong tidak mahu memberikan bantuan nafas secara direct iaitu mouth to mouth, jadi bisa digunakan alat ini iaitu clear mouth barrier. Teknik yang kedua iaitu mulut ke hidung. Apabila terdapat trauma maxillofagus yang berat, ventilasi dari mulut ke hidung lebih efektif. Dengan jalan nafas terbuka, penolong harus mengangkat rahang pasien lalu menentuk mulutnya. Penolong menempatkan bibirnya di sekitar hidung pasien dan perlahan menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung pasien. Jadi, teknik yang ketiga adalah mulut ke stoma, di mana setelah tracheostomy, stoma atau tracheostomy menjadi jalan nafas pada pasien. Nafas diberikan melalui stoma atau tracheostomy dan penolong dengan perlahan menghembuskan nafas ke dalam stoma pasien. Ini adalah gambaran stoma pada pasien di lehernya. Ya. Jadi selepas itu, posisikan pasien dalam recovery position apabila kondisi pasien sudah stabil. Recovery position adalah seperti berikut, iaitu mering pasien ke sisi kanan, letakkan tangan kiri pasien di bawah kepala pasien dan untuk membantu elevasi kepalanya, dan lakukan observasi setiap 2 minit. Ini adalah gambaran recovery position. Jadi recovery position ini penting kerana dapat mencegah pasien dari sumbatan jalan nafas akibat sumbatan cairan seperti muntah atau saliva pasien sendiri. Jadi terdapat 3 kondisi di mana AJP bisa dihentikan dan tidak dilakukan. Yang pertama, apabila pasien sudah timbul ventilasi dan nafas spontan sendiri. Dan yang kedua, pasien tidak ada denyut jantung, nafas, reflex pupil, pupil mydriasis. Jadi kondisi ini dinyatakan pada pasien yang sudah
mati. Dan yang ketiga, RJP tidak dilakukan apabila pasien dalam kode do not resuscitate. Sekian sahaja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.